Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi beberapa menit yang lalu tuh gue sudah bikin sebuah video tentang ya seperti judul dan juga thumbnail ya, yaitu tentang menguak fakta atau kenyataan atau menghebohkan dari serial Oregairu Indonesia. Tapi ya ketika gue di pertengahan ngupload video Anda terindikasi hak cipta ya, karena gue menggunakan video-video atau cuplikan-cuplikan dari season 3 episode terakhir, dan ya apa boleh buat dong ya, karena yang namanya hak cipta itu sungguh keras di YouTube. Jadi mau nggak mau gue harus menyampaikan video gue lewat desktop lagi kayak gini, dan semoga sih teman-teman kagak ada yang protes ya kenapa videonya akhirnya cuma mantengin desktop lu doang bang. Untung aja waifunya rem kan, kalau Emilia mungkin gue pada diunsup semua kali ya. Jadi gue ingin membahas salah satu sebuah karakter yang sangat ikonik banget di serial Oregairu, yaitu adalah Hiratsuka Sensei. Yaitu adalah seorang guru bahasa Jepang ya, nggak salah ya. Kalau saya sih guru bahasa Jepang yang berjasa banget atas cerita dari Oregairu itu sendiri ya. Dan ketika gue kemarin tuh ngebahas tentang puji-puji kecantikan Yukino selama 10 menit, ada viewers atau penonton gua itu yang memberikan komentar yang sangat menarik gitu ya. Jadi komentar itu sebuah konspirasi atau karangan atau apa, gue juga gak mengerti, tapi ya ini karena menarik jadinya ya gua hajar aja gitu kan. Jadi gua mendapatkan komentar ini dari Gaskion Manhua gitu ya. Gua nggak tahu dia maunya itu dibuatkan sebuah kenyataan fakta bahwa ada sebuah hal yang harus dia sampaikan kepada halayak. Mungkin dia cuma bisa ngechat di sini. Jadi gitu, apa sih yang dia bahas? Yaitu adalah kenapa wallpaper Hiratsuka Sensei, katanya seperti itu. Yukino 10 tahun yang akan datang. Ya, dia bilang seperti itu. Jadi Hiratsuka Sensei adalah Yukino 10 tahun yang akan datang, dan itu membuat gua menarik gitu ya. Karena ini adalah konspirasi besar. Kita tahu sendiri Yukino, lalu bocil siapa itu Yumi ya. Kalau nggak salah ada bocil yang memang mirip juga. Aduh, kok gua lupa. Ya, sebentar gua cek dulu ya. Ada bocil yang mirip Yukino Shita, itu siapa lagi namanya kan. Selain itu kan mereka kan bertiga gitu kan. Ada yang versi lolinya, ada yang versi milf, ada yang versi teen gitu ya. Oh ya, Surumirumi ya. Nanti ada Surumirumi Yukino versi loli, ada Yukino Shita versi teen, ada Hiratsuka Sensei atau Hiratsuka Shizuka versi milfnya gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat unik ya, karena kita melihat sekali desain mereka tuh sangatlah mirip. Jadi ya gue berpikir apakah mereka bener-bener orang yang sama gitu loh. Tiba-tiba gue dapat pencerahan ini, sebuah konspirasi besar ya. Jangan-jangan Hiratsuka Sensei itu Yukino dari masa depan, seorang time traveler, penjelajah waktu atau semacamnya. Buktinya atau faktanya, satu, kenapa nih guru lengket banget sama 8 men? Ini teringat masa lalu guru konseling atau semacamnya. Wak. Dua, nggak nikah-nikah. Emang nggak ada cowok yang tulus, cakep, plus humor, plus ABG. Eits, Sensei kan masih muda kan. Tolong nikah dia cepat. Tiga, udah banyak ngasih kode-kode, contohnya tolong nikahi aku. Wak. Empat, hayalan gue nih Sensei mempunyai kesempatan time travel atau semacamnya. Nyemangatin Hachiman supaya dekat dengan dirinya yang dulu. Wow, brilliant Sensei. Kayak punya masa lalu penuh penyesalan, atau jangan-jangan karena nggak nikah-nikah ya. Wak. 5. Dilihat. Hampir aja mukanya Sensei dan Yukino itu mirip. Bedanya opainya aja. Satunya gede, satunya nggak ada gitu. 6. Masih belum jelas identitas Sensei. Nggak tahu kalau di novelnya ada apa kagak. 7. Kalau dilihat lagi, pemicu dekatnya Hachiman sama Yukino itu Sensei. Andai guru gue gitu. Wow. 8. Suka-suka gue cocok logi dah fix. Konspirasi besar, tim Sensei Yukino nggak rela Sensei hilang. Berikan fakta kalian di bawah ini kalau ada yang kurang. Tahu aja bener Sensei itu time travel ya kan. Dia minta dibuatkan cerita tentang kalau Hiratsuka Sensei adalah seorang time travel. Oke. Ini sebenarnya hal yang cuma konspirasi atau bualan dari orang yang mencocok logikan ya, bukan sebuah fakta yang harus kita dengarkan baik-baik. Tapi itu adalah sebuah pendapat yang sungguh luar biasa ya. Kalau kita melihat sebenarnya cerita ini itu datang dari seorang guru yang memberikan kesempatan kepada seorang anaknya ya, anak didiknya maksud gue ya. Anak didiknya itu untuk terus berkembang. Dan di sini adalah jadi masalah utamanya gitu ya. Ketika seorang anak didiknya ini diminta untuk berkembang dan mencari kehidupan dengan cara yang lebih lebih umum gitu ya. Dia dipertemukan lagi dengan wanita jutek ya. Kita tahulah siapa dan siapa yang bertemu ini.
Dan gurunya ini selalu mengasih arahan, selalu ada gitu ya. Gue akuin aja Hiratsuka Sensei adalah guru yang selalu ada gitu. Biarpun tingkahnya itu merokok atau kurang imut dalam beberapa kondisi ya, beberapa kondisi imut banget ya. Kayak Yukino Shita juga. Tapi harus menyadari sendiri bahwa memang karakter ini tuh layak menjadikan karakter yang sangat memorable oleh penontonnya gitu kan. Gak cuman kita mendengarkan ya halos gitu, mendengarkan Sorearu, kita juga mendengarkan bagaimana seorang sensei itu berjasa dalam perkembangan konsep dan juga spiritual dari muridnya yang emang suka bilang orang menikmati masa muda lebih baik mati saja. Nah yang kayak gitu kan gue dengernya aja udah wow ini, mentang-mentang muka lu jelek gitu ya, ujung-ujungnya dapat cewek super duper cantik gitu kan. Heran juga gue yang hidupnya biasa-biasa aja dan juga menikmati hidup nggak pernah dapat pacar super duper cantik. Lah ini cowok yang ngutuk-ngutuk orang yang hidupnya tenang, kok dia ngutuk-ngutuk gitu supaya mati saja gitu, meledak saja. Baku Hatsushiro. Aneh memang. Dan kalau kita lihat konspirasi yang ada itu, gue juga sedikit berpikir apakah benar Yukino Shita itu adalah datang ke masa depan. Dia tuh punya universe yang berbeda ya. Universe yang berbeda. Dan dia tuh tidak kawin-kawin, tidak nikah-nikah. Lalu dia datang ke zaman yang berbeda. Waktu itu dia sudah dewasa ya. Gak berganti nama menjadi Hiratsuka Sensei, Hiratsuka Shizuka. Dan dia ternyata melihat dirinya di masa lalu. Ya dirinya di masa lalu itu jadi klub relawan. Dan dia tuh menyuruh seorang pria yang wajahnya pun tidak ganteng bernama Hikigaya Hachiman untuk datang ke klub tersebut. Hiki Hachiman, bergabunglah ke klub relawan. Habis itu Hachiman yang bingung dan nggak nyangka akan seperti ini, akhirnya pun bergabung gitu. Disitulah kisah mereka dimulai. Mungkin saja ketika di universe sebelumnya Hiratsuka Sensei yang sebenarnya adalah Yukinon atau orang dari masa lalu ini, dia tuh emang tidak punya teman apapun di klub relawan sehingga dia ada penyesalan gitu. Akhirnya dia nunggu orang-orang datang ke klub relawan sebagai anggota ataupun sebagai orang yang ingin ketolong. Ya itu bebas saja ya. Dan dari konspirasi itu, gue juga ingin tahu sih kelanjutan dari kisah Hiratsuka Sensei. Pertama, kenapa dia tidak menikah-menikah? Apakah tujuannya telah tercapai? Gue takutnya gini. Di episode terakhir, episode 12, Hiratsuka Sensei itu berkata, aku akan pergi sayonara. Kan dia bilang kayak gitu kan. Mungkin semuanya udah pada nonton ya. Apakah dia udah puas dan akan menghilang gitu, akan kembali ke zamannya karena dia sudah puas gitu? Siapa yang tahu kan? Yang pada dasarnya tugas dia datang ke zaman waktu Hachiman dan juga Yukino itu masih sekolah. Tugas dia adalah mempersatukan mereka. Dan ketika mereka telah bersatu, Hiratsuka Sensei pun akan pergi kembali ke masanya gitu untuk menikmati hidup-hidupnya dengan rasa puas karena sukses mempertemukan dirinya dengan pria yang akan menikahinya, tetapi itu hanya berlaku di universe yang berbeda. Tapi Hiratsuka Sensei tetap puas karena kita tahu sendiri Hiratsuka Sensei adalah cowok yang strong. Oh salah cuy, cewek yang strong kok, cowok yang strong. Gimana sih lo ini? Aduh. Dan kita harus menjadikan ini sebagai panutan yang luar biasa gitu. Memang terdengar aneh kalau gue berbicara seperti ini, tapi ini adalah kenyataan dari konspirasi yang disebutkan oleh komentar siapa tadi? Komentar dari Gaskyon Manhua ya. Itu benar-benar membuat gue berpikir lagi gitu. Emang sejak awal sudah dibahas sih. Hiratsuka Sensei itu Yukinon versi dewasa. Rumi itu Yukinon versi bocil. Yukinon itu nama panggilan yang diberikan oleh Yui Gahama. Yang benar namanya Yukino kan. Masih aja lu manggil Yukinon gitu kan. Dan sebenarnya itu sih yang hanya ingin gue bahas di video gue kali ini ya. Sorry banget nih nggak ada ilustrasi dalam bentuk video ya. Belum bentuk gambar juga gue belum nyariin karena you know lah terkendala waktu. Karena gue malam ini harus main Genshin Impact ya, live stream Genshin Impact. Jadinya gue nggak bisa banyak ya. Lalu juga nih hari Sabtu gue juga perlu hiburan juga ya sama circle gue kan nggak no lab kayak Hachiman gitu. Oke. Itu aja yang ingin gue bahas di video kali ini.
Buat teman-teman yang punya pendapat-pendapat yang menarik, tolong aja sih bantu-bantu komentar ya. Nanti komentar teman-teman tuh gua rangkum. Soalnya tadi tuh ada tuh yang komentar keren tuh sampai gue jadikan konten ya. Komentar-komentar macam gitulah yang gua inginkan dan ingin gua bahas juga di video-video di channel ini gitu ya. Memang ini channel isinya tentang game dan juga dunia kewibuan beserta kegoblok-goblokan gue yang HQQ gitu kan. Oke, terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time. Mari kita cari waifu di jalanan. Yeah.